ingin jadi bidan tuh pas sekolah. Pas sekolah tuh saya kebetulan tinggal di kampung dan jauh di pelosok, jauh ke kota, dan rumah sakit juga nggak ada. Jadi sekitar mungkin kalau setelah sekolah mau melanjutkan ke jenjang kuliah, ya tetap harus semangat juga tentunya. Yang sudah kuliah juga saya itu kan pekerja keras nih Pak. Pekerja keras, jadi orangnya tuh nggak bisa diem gitu. Kayak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua, salam profesi. Kembali lagi di Profesi Kita Channel. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah dan karunia-Nya serta rahmatnya kita masih beraktivitas hingga hari ini. Salawat serta salam dilimpah curahkan ke junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW, kepada keluarga dan para sahabatnya serta kita sebagai umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Baik kawan profesi, seperti kita ketahui, Profesi Kita Channel ini mengangkat kisah seseorang yang memiliki profesi atau pekerjaan sesuai dengan disiplin ilmu ataupun keahlian khusus, yang mana tujuannya adalah menafkahi keluarganya, kawan profesi, seperti itu. Baik, alhamdulillah saat ini saya berada di Karawang, tepatnya di Saung Andes, dan di samping saya ini adalah kawan lama saya yang kebetulan beliau adalah atau berprofesi sebagai bidan ya, sebetulnya kawan profesi. Baik, Bu Bidan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Bidan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah. Alhamdulillah bisa ketemu lagi ya. Alhamdulillah. Masya Allah, udah lama banget kita ya. Sudah lama betul. Bu Bidan, saya mau tanya-tanya sedikit nih, yang berhubungan khususnya dengan profesinya sebagai bidan ya. Boleh cerita nggak nih motivasi Bu Bidan saat pertama kali memilih profesi sebagai bidan? Boleh. Silakan. Pertama kali saya ingin jadi bidan tuh pas sekolah. Pas sekolah tuh saya kebetulan tinggal di kampung dan jauh di pelosok, jauh ke kota, dan rumah sakit juga nggak ada. Jadi sekitar mungkin kalau dari rumah itu perjalanan ada setengah jam, 45 menit ke rumah sakit. Jadi kalau ya pas ngelihat ada bidan desa, dia buka praktek terus ada yang lahiran ngebantuin, ya istilahnya penolongan pertama gitu, ibu-ibu yang mau lahiran gitu ya. Ya tertarik aja gitu. Ya udah saya pengen jadi bidan gitu. Ya, gitu. Alhamdulillah sih itu, dan benar-benar pelosok dulu tuh di tempat saya itu. Jadi memang cita-cita sejak kecil ya, ada keinginan untuk menjadi bidan sendiri. Karena juga tersentuh jiwa kemanusiaan yang pada saat itu memang tinggalnya di di perkampungan ya, yang jarang tidak ada rumah sakit. Emang nggak ada, Bu. Memang nggak ada sama sekali ya. Iya, sekitar 45 menit lah. Akhirnya tergerak ingin mewujudkan cita-cita Bu Bidan ya pada saat itu ya. Ya. Alhamdulillah. Enak kan bisa buka praktek sendiri, menolong orang-orang yang sakit, ibu dan anak gitu. Nah, pada saat itu dibutuhkan pendidikan berapa lama untuk menjadi seorang bidan tuh, Bu? Pada saat itu sih saya langsung 3 tahun, D3. Itu juga perjuangan juga sih, daftar sendiri. Ya tanpa orang tua nggak ikut. Memang daftar sendiri. Dulu sudah mandiri banget, pengen benar-benar jadi bidan aja. Nah, kemudian setelah lulus nih D3 ya, D3 kebidanan ya. Itu ada jenjang pendidikan lagi nggak sih untuk betul-betul bisa terjun
buka praktek, kemudian kerja di rumah sakit? Kalau dulu waktu tahun 2007, saya waktu itu lulusan 2007 masih bisa dengan D3. Jadi ya saya cukup dengan D3 dan kebetulan waktu itu S1-nya juga adanya juga jauh. Waktu itu masih ada beberapa aja, masih jarang. Jadi ya cukup dengan D3. Terus saya langsung ikut kebetulan saudara di Cikarang, terus kerja di BPM, dikerja di BPM selama 3 bulan kalau nggak salah, terus langsung daftar-daftar, langsung kerja di rumah sakit, langsung itu. Oke, jadi di tempat kerja sekarang pun sudah cukup lama ya? Lama. Dan semenjak hijrah ke sini mungkin ya, ke Karawang. Ke Karawang. Luar biasa. Sejak luar biasa. 2008. Oke. Di Karawang. Nah, pengetahuan saya kan pada saat kita pertama kenal nih Bu Bidan, itu kan punya praktek sendiri tuh, iya, ya kan? Buka praktek. Buka praktek sendiri, bekerja di rumah sakit, kemudian buka praktek sendiri di rumah, ya kan? Itu kenapa nggak lanjut tuh? Wah, ini diceritain ya? boleh cerita sedikit lah. Panjang ceritanya Pak kalau itu. Jadi memang dulu tuh waktu gadis belum menikah itu saya sudah praktek. Ada tempat pertama di bidan di Cikarang. Jadi saya tuh ke rumah sakit di Laju. Jadi subuh-subuh udah berangkat, nanti sorenya praktek di tempat bidan. Terus capek juga kan, akhirnya ya udah deh saya kayaknya pengen pindah ke rumah sakit lain awalnya gitu. Terus belum pindah. Praktek di Cikampek. Nah waktu itu di Cikampek, nah dikasih rumah waktu itu sama teman ya, rumah satu, terus saya buka praktek Pak di situ. Ya udah buka praktek, jalan-jalani, ternyata ya capek juga gitu kan, kecapean. Jadi akhirnya saya fokus di rumah sakit. Nah pas selesai sudah menikah. Ya kebetulan saya ambil rumah di daerah sini, ya langsung buka praktek juga gitu. Terus sekarang udah enggak. Jadi memang karena kesibukan. Iya. Jadi memang pertama dari masih gadis, memang ingin coba peruntungan buka praktek sendiri. Alhamdulillah disupport orang-orang sekitar juga, saudara, teman-teman gitu kan ya. Kemudian kalau di rumah sakit dulu kan, saya itu kan dinasnya di ruang bersalin, terus jadi bisa isinya terhandle kalau buka praktek. Pas tahun 2000 berapa itu saya pindah, 2011 apa 2012 saya pindah ke ruang operasi. Kebetulan kalau ruang operasi itu kan on call sistemnya, jadi kenapa saya nggak lanjut praktek? Jadi terbengkalai itu praktek. Jadi pasiennya harus janjian dulu. Jadi sayanya terlalu sibuk di rumah sakit. Jadi janjian dulu. Nanti Bu ada nggak di rumah gitu. Jadi sayanya kasihan gitu. Ya udahlah, daripada ini ya. Jadi yang KB harusnya tanggal sekian, ya udah mendingan saya tutup aja gitu. Jadi nggak lanjut deh. Baik. Jadi memang terbentur waktu, apalagi semenjak berumah tangga ya, ngurus anak, ngurus suami gitu kan, kemudian fokus di pekerjaan rumah sakit juga, pada akhirnya ya buka praktek sendiri pun tidak diteruskan, seperti itu ya Bu tidak ya. Lanjut. Ya, selama menjalani profesi sebagai bidan nih, tentunya banyak kejadian menarik, mungkin membahagiakan, mungkin juga menyedihkan barangkali ya. Saya yakin lah, apalagi yang berhubungan dengan kesehatan ya, bidan itu kesehatan lah, terutama untuk ibu hamil dan balita gitu. Boleh cerita nggak ya kesan-kesan lah selama menjalani profesi sebagai bidan? Kesan-kesannya suka duka sih pasti ya. Iya, betul. Ya yang paling utama sih lebih ke senang aja bisa membantu ibu-ibu yang melahirkan. Terus kayak banyak kan sekarang juga di lingkungan rumah juga kan ada tetangga, ada mungkin saya juga WA saya kasih nomor WA. Jadi kalau misalkan ibu-ibu atau tetangga atau saudara yang memang kenal saya juga ya bisa istilahnya
dibantu misalkan dalam proses konsultasi dan sebagainya, ya senang aja bantu orang ya bantu orang tuh lebih bahagia aja gitu di kitanya. Kepuasan tersendiri. Iya, kalau sedih mah sedih juga ada pasti. Kerja pagi-pagi harus ini kan siap-siap. Aduh, yang tadinya masih ngantuk harus mandi dan sebagainya. Pulang sore gitu. Ya pasti ya banyak suka duka banyak. Kalau di rumah sakit kalau diceritain nanti panjang. Oke. Nah, ini menarik nih. Bu Bidan kan udah cukup lama juga ya. Setahu saya bekerja di rumah sakit yang sekarang. Yang sekarang dekat rumah nih. Ini sekarang punya usaha. Baru. Punya usaha kuliner ya. Iya. Kan agak melenceng jauh nih dari profesi bidan. Jauh ya. Yang lain mah pada kau. Kenapa Bu Bidan nggak terpikir, saya kan seorang bidan berhubungan sama orang, membantu persalinan dan sebagainya. Kenapa nggak yang berhubungan sama itu lagi gitu loh? Kan praktek kemarin terbengkalai masalah waktu gitu kan. Kenapa nggak yang masih berhubungan dengan bidangnya atau profesinya gitu loh Bu Bidan? Kenapa malah memilih kuliner? Nah ini menarik nih sebetulnya. Boleh cerita nggak tuh? Ya, sebenarnya kalau kenapa saya lebih ke kuliner. Ya, saya itu kan pekerja keras nih ya, Pak. Pekerja keras, jadi orangnya tuh nggak bisa diem gitu. Kayak ibu-ibu mungkin ibu rumah tangga lain kan, ya pengennya kan kalau udah di rumah ya udah ya masak atau apa ya. Tertarik mencoba usaha-usaha baru juga dari sejak sebelum menikah pun seperti itu. Jadi memang sejak kecil saya tuh mandiri, dari mulai kuliah ya daftar sendiri, SMA juga saya ngekos, kuliah juga daftar sendiri, terus sampai ke bawah aja sampai sekarang. Jadi kayaknya tuh kalau udah sampai rumah tuh pengennya kalau diem di rumah tuh nggak enak gitu. Terus kebetulan juga suami dukung kan. Kalau misalkan kayak saya juga kan suka dengan passion, dan kebetulan kalau passion kan memang saya sambil jalan sih sekarang juga, jadi kayak online aja. Jadi nah sekarang ada ini nih apa sih, kayak pengen mencoba di kuliner gitu. Kebetulan saya juga punya apa ya, yang masak itu satu kampung gitu. Jadi masakan-masakan yang dijual di sini itu ya masakan di daerah saya gitu. Dan tahu masakannya seperti apa Iya, jadi kita memberanikan diri buat coba ini. Insya Allah kayaknya suka di daerah Karawang juga, karena memang saya juga Sunda. Di daerah saya tuh ya, bahasanya juga Sunda, masakannya juga Sunda gitu. Ya kawan profesi, saya sambil promosi ya. Jadi jangan lupa datang ke Saung Andes, kebetulan baru buka nih, kurang lebih 1 minggu ya. 1 minggu? 1 minggu ya, kawan profesi. Tiba-tiba datang. Baru Nggak tahu dari mana. Daerah Kosambi, Karawang yang arah Telaga Sari ya. Jalan Kandiwa. Jalan Kandiwa. Jadi, pinggir Tokma. Jadi samping Tokma nih, Toserba Tokma. Silakan datang, ramaikan usahanya Bu Bidan Andes nih, Saung Andes namanya. Pasti langsung kelihatan karena di pinggir jalan. Memang apa namanya, nggak sulit carinya bagi kawan profesi yang mau berkunjung ke sini, dan masakannya pun otentik dari apa namanya, dari Sunda lah ya. Ya, lebih ke Sunda. Menu-menu Sunda, lalap-lalapan dan sebagainya, itu menggugah selera pasti gitu. Pasti. Ikan asin peda. Ya, silakan datang kemari, ramaikan Saung Andes ya kawan profesi. Lalu Bu Bidan. Ini kan sudah pasti suami dukung nih, usaha di luar profesi sebagai bidan gitu kan. Suka ngeluh capek gak sih Bu Bidan
udah saya kerja di rumah sakit sebagai bidan, terus di sini juga harus kontrol, bantu-bantu dan sebagainya. Ada nggak sih rasa, duh capek deh gitu? Pasti. Suaranya aja udah begini. Ini baru seminggu opening, Pak. Oke. Seminggu opening dan ya alhamdulillah semoga sih terus lancar sampai bener-bener langgeng. Amin, amin. Banyak terus pengunjungnya. Amin. Ya kalau masalah capek ya itu udah pasti harus mikirin belanjaan buat besok, harus nyiapin, terus juga ngatur manajemennya juga saya gitu kan. Itu pasti, tapi ya harus semangat, Harus semangat, ya. Bismillah gitu. Bismillah, betul. Yakin kalau lagi hati itu lagi capek, Anda semangat. Iya. Jadi ada yang seolah-olah ada yang Iya, membisikkan gitu dari hati gitu. Saya juga kadang pagi-pagi harus belanja loh, awal-awal mah ya. Oke. Belum dikirim nih. Oke. Harus belanja pagi subuh-subuh, nyetir motor terus sambil bilang, "Tuh capek, harus belanja," gitu kan. Tapi tiba-tiba hati, "Anda semangat," gitu. Nyemangatin diri sendiri, yang lain tidur, gue belanja. Oke. Iya, luar biasa. Masya Allah konferensi. banget. Masya Allah nih. Semoga inilah. Ya, semoga langgeng usahanya, terus profesinya sebagai bidan juga tetap makin ditingkatkan jiwa kemanusiaannya kan Tentu gitu ya. itu tentu Ya nomor kan? satu. Karena itu udah mandatori ya Iya, sebagai seorang iya, itu yang mah. berprofesi di bidang kesehatan gitu tentunya. Kemudian Bu Bidan, rencana ke depan nih masih tetap melakoni profesi sebagai bidan tentunya ya sampai dengan nanti usia pensiun gitu Iya. kan. Terus dengan usahanya juga tadi ada fashion juga kan, mungkin lebih ke gamis ya walaupun online ya. Lebih ke gamis. Nanti tolong diinfo juga ya online shopnya ya biar saya promosiin juga di sini kalau Aduh. profesi. Rencana ke depan seperti yang tadi saya sampaikan, di luar atau masih berhubungankah dengan profesi Bu Bidan sebagai tenaga kesehatan, atau mau fokus di Kuliner. misalnya? Boleh diceritakan nggak tuh? Boleh dikasih tahu nggak tentang profesi? Boleh. Kalau saat ini sih lebih ke saya, karena saya bekerja di rumah sakit ya. Kebetulan saya juga ya penanggung jawab di ruangan gitu. Jadi memang ya harus tetap fokus di kerjaan saya dari pagi sampai sore jam 4 tuh saya fokus di rumah sakit, Pak. Jadi memang kalau di sini sudah di kuliner ini memang sudah ada yang mengatur khusus penanggung jawab gitu kan. Tapi ya tetap sore ya, karena memang saya belum buka praktek gitu ya. Dulu sempat buka itu, karena sekarang belum buka lagi. Tetap sore selesai pulang praktek, habis maghrib langsung saya balik lagi. Kan semangat. Luar biasa. Jiwa muda, Jadi, mumpung masih muda ya. mudah-mudahan sukses di usia muda. Amin. Cita-citanya eta. Luar biasa. Jadi Bu Bidan Anes ini selain sebagai bidan, ibu rumah tangga, pengusaha juga nih kawan profesi. Amin. Jadi memang patut jadi contoh nih untuk penonton kawan profesi di luaran sana ya. Jadi ini ada bentuk motivasi nih, mandiri, ibu rumah tangga, ya multiprofesi lah kawan profesi Bu Bidan Andes ini, seperti itu. Mungkin ini terakhir ya Bu Bidan. Kan di luaran sana banyak anak-anak usia sekolah nih yang barangkali sebentar lagi lulus SMA atau SMK, entah mereka mau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi atau barangkali mau memulai sebuah usaha seperti yang Bidan Andes lakukan, atau barangkali langsung bekerja di di satu badan atau perusahaan sesuai dengan keahlian atau kemampuan yang mereka miliki ya. Bentuk motivasi apa nih yang Bu Bidan ingin sampaikan nih ke mereka-mereka di luaran sana nih, khusus generasi muda sih? Oh iya. Gitu. Kalau untuk generasi muda yang masih sekarang, kalau untuk anak-anak sekolah fokuslah belajar, tetap belajar nomor satu. Setelah sekolah mau melanjutkan ke jenjang kuliah, ya tetap harus semangat juga tentunya. Yang sudah kuliah juga semangat buat supaya mereka mencapai atau tercapai cita-citanya gitu ya Bu Bidan ya. ya. Jadi harus semangat terus gitu sih. Jadi generasi muda di luar sana nih, pesan Bu Bidan Andes untuk memotivasi kalian tuh patut
dilakukan ya. Jangan sampai kalian kecewa, patah semangat, cita-cita kalian tidak tercapai. Jadi rajin-rajinlah belajar lah, intinya seperti itu ya. Ya, fokus dulu belajar. Nanti kalau untuk masalah pekerjaan Ya. bisa mengikuti. Harus semangat kerja mah kadang-kadang kalau SMA nih lulus kuliah kerja kan baru aduh capek. Tapi itu mah memang yang baru mah seperti itu ya. Oh ya, saya penasaran juga nih, ada filosofi nggak nih di balik nama Saung Andes nih Bu Bidan? Boleh disampaikan ya filosofi di balik Saung Saung Andes? Saung ya, Saung Andes. Andesnya itu nama saya. Oke. Ada filosofi. Saung Andes. Jadi Andes itu nama saya. Terus Andes itu anak desa, Pak. Oke, luar biasa. Anak desa. Oke. Kenapa namanya Andes katanya? Ya anak yang dilahirkan di sebuah pegunungan desa. Oke. Kata orang tuanya gitu. Oke. Jadi udah kayaknya cocok dibikin nama Ya, Saung Andes. Andes. Kalau Saung itu kan saung otomatis itu lebih ke Sunda. Iya, jadi betul. jadi khas Sunda udah Saung Andes, Andesnya anak desa. Anak desa. Cocok nggak? Cocok banget. Cocok banget. memang terpikir ya, sangat matang gitu ya. Tidak serta-merta menamakan tempat usahanya seperti sekarang ya. Saung Andes. Mikir keras. Baik kawan profesi, saya pikir cukup ya perbincangan kita di sore hari ini dengan Bu Bidan Andes. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan ke depan bisnisnya lancar. Amin. Kemudian usaha profesinya sebagai bidan juga tetap fokus gitu kan. Ngurus anak suami juga lebih lebih bisa membagi waktu. Nah, seperti itu ya Bu Bidan. Iya. Baik kawan profesi, kita jumpa lagi di video profesi kita channel berikutnya. Jangan lupa kawan profesi untuk subscribe profesi kita channel, nyalakan lonceng notifikasi, like dan share video, serta kritik dan saran di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Salam profesi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Bidan.